Dan alhamdulillah nggak berani orang Israel mengebomnya. Ada bendera merah putih itu berarti 267 rakyat Indonesia yang menjaganya. Kita buat Masjid Istiqlal di Gaza, Palestina. Wilayah yang dikuasai 100% oleh orang Islam itu tinggal Gaza saja. Yerusalem dikuasai Yahudi. Tepi barat sudah dikuasai Yahudi. Satu-satunya wilayah Palestina yang masih 100% dikuasai oleh orang Islam adalah jalur Gaza. Tapi listriknya diblokir 3 jam sehari hidup mati. Jadi sekedar 3 jam itu untuk ngambil air, ngapa segala macam lah, mati. Internet juga 1-2 jam mati. Nggak enak, nggak gampang. Israel nggak mau kasih itu. Nah mereka tapi masih dikuasai orang Islam. 2 tahun yang lalu Agim yang keliling Indonesia mencarikan dana untuk membuat rumah sakit di Palestina. Dengan adik-adik kita ini juga cinta Palestina, kasih Palestina. Sudah berhasil berdiri. Dan sekarang Majelis Ulama sedang membuat traumatic medical center, rumah sakit jiwa traumatik. Itu juga kemarin sudah kita kirim sekitar 10 miliar. Nggak bisa masuk, kita kirimnya dengan wali kota Rafah, itu kita kasih duitnya di Jordania, tanda tangannya di Jordania. Sudah dikirim dari MUI. Nah sekarang kita dari Yayasan Kasih Palestina dan kawan-kawan bergerak membangun Masjid Istiqlal Indonesia, Masjid Kemerdekaan Indonesia, supaya ada spirit untuk merdeka. Rencana sih 2 tingkat. Kita tanam batu pertama tanggal 19 ya, Februari atau Januari? 19 Januari tahun ini, 2019 yang lalu. Jadi sudah setahun 2 bulan ya, setahun sebulan. Rencana 2 tingkat, kalau 2 tingkat udah jadi. Tapi mereka minta ditambah 1 tingkat itu untuk masjid. Sudah dipakai Idul Adha kemarin. Sudah potong sapi juga di situ dan sekarang sudah dipakai. Lantai 1 sudah jadi masjid. Lantai 2 untuk madrasah tahfizul Quran. Jadi anak-anak menghafal Quran di situ, pesantren. Di Gaza saja itu 1 tahun menghasilkan 31.000 penghafal Quran. Anak-anak. Jadi masjid kita ini bakal jadi, sebelumnya sudah jadi tahfidzul Quran juga masjid ini. Dulu kan masjid kecil ini, diperbesar di tanah 5.000 meter, setengah hektar. Tentu bisa menampung banyak siswa-siswa kita untuk belajar tahfidz Quran di lantai 2. Lantai 3, lantai 4 itu untuk klinik. Jadi kalau ada yang ditembak, ya luka atau apa, di situ dirawat sakit. Kalau parah baru dibawa ke rumah sakit. Kan jauh-jauh rumah sakit. Kalau di situ ya untuk klinik di lantai 2. Lantai 3, lantai 4. Nah, kalau musim dingin, Oktober, November, Desember, Januari, itu bisa minus 17 derajat Celcius. Saya baru pulang minggu lalu umroh. Kaget juga saya, di Mekah 6 derajat Celcius. Di Mekah 6 derajat Celcius. Masya Allah. Tanggal 12 yang lalu di Madinah turun salju. Semata kaki. Tapi di perbatasan Jordan, di Tabuk, itu daerah paling panas di Saudi. Nabi waktu perang Tabuk itu betul-betul perang yang dahsyat panasnya. Kemarin sepinggang saljunya di Tabuk. Jadi kalau di Palestina Oktober, November, Desember, Januari itu dingin. Kalau minusnya itu minus 15 sampai minus 17 di bulan November dan Desember. Kemana mereka mau hidup? Rumahnya di bulldozer Israel, dibom Israel, diganti dengan tenda-tenda. Kalau musim panas mereka senang di tenda, nggak ada masalah. Tapi ketika musim dingin minus 15, kalau mereka tidur di tenda mati, beku darahnya. Saya sudah pernah dulu, waktu musim dingin di luar negeri, saya pakai bawa spray Hongkong. Ya di sini udah tebel dong, katun. Di sana nggak laku. Orang dia minus 2, minus 1 bagaimana? Tidur juga. Malam-malam mau mati rasanya, seperti ditusuk jarum, beribu-ribu jarum. Saya duduk, rupanya darahnya dingin kan.
Saya nangis waktu itu, ya Allah mati Tengku Zulkarnain di sini hari ini. Saya ke kamar mandi, buka keran air anget, wudhu dengan air anget, kemudian saya sholat, masih sakit. Begitu selesai 2 rakaat saya duduk. Orang India itu kasih saya minum chai, teh susu, biar anget katanya, pakai jahe. Minum saya, diurut-urut, ada 2 orang yang ngurutin kaki. Sakit kamu? Sakit, saya bilang, seluruh badan saya sakit. Karena selimutmu ini nggak laku ini apa ini? Besok dikasih selimut wool. Oh baru, walaupun tipis terasa hangat. Tapi saya masih tidur di dalam bangunan, tidur di dalam masjid, dalam perjalanan haji jalan darat dari Medan Malaysia sampai ke Mekah. Waktu itu tahun 96, musim dingin. Bagaimana kalau minusnya itu minus 15, minus 17, minus 10? Gimana mereka mau tidur di tenda? Ya di masjid kita inilah, di lantai 3, lantai 4 ini. Jadi kita mestinya segera selesaikan. Target kita kan 2020 bulan Desember. Jadi tinggal 10,5 bulan lagi. Ini kita mau sudah diresmikan masjid ini. Saya berusaha dengan Adinda Daru ini untuk pergi ke Gaza ketika peresmiannya. Tentu susah juga. Sedangkan MUI kemarin mau ngasih 10 miliar untuk bangun rumah sakit traumatik, harus tanda tangannya di Jordan. Karena Israel nggak mau kasih. Saya pernah ditawarkan masuk Israel dengan tenang dan nyaman, tapi harus makan malam dengan wakil Perdana Menteri Israel di Tel Aviv, Perdana Menteri Israel atau wali kota Tel Aviv. Saya nggak mau. Saya mau ke Palestina, bukan mau ke Israel. Disediain, mau Messi, pernah disediain helikopter. Ya, wakil sekjen MUI pusat waktu itu. Kalau saya makan malam dengan Perdana Menteri Israel kan geger sedunia itu. Ya enggak, Tengku Zulkarnain makan sama manusia keturunan monyet, kan gitu kan? Kan mereka keturunan monyet, kuno qiradatan khasiin, betul nggak? Mereka dikutuk jadi monyet menurut Quran. Kan geger se-Indonesia. Malulah 7 keturunan anak cucu saya, ya enggak? Kemudian ditunjukkan fotonya. Nih, kakekmu dulu. Lebih baiklah kita nggak masuk. Jadi saya 12 jam pernah ditahan. Satu aja, Anda masuk Mercy atau naik heli pergi ke Tel Aviv, makan malam, besok Anda bebas keliling seluruh Palestina. Saya bilang tidak, saya milih ke Palestina aja, nggak usah saya ke Tel Aviv. Tapi kami akan berjuang. Nanti kalau ini diresmikan, insya Allah kita akan pergi ke sana 1-2 orang, minta izin dari Singapura. Saya akan jumpa presiden Singapura, perempuan, orang Melayu presidennya. Minta tolong supaya bisa diberi visa peresmian Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza. Semoga kita bisa menyelesaikannya dengan cepat. Di sana mahal Pak, 1 sak semen di Papua 1,5 juta. 1 karung semen di Wamena itu 1 juta, 1,5 juta. Bagaimana 1 karung semen di Gaza? Tentu mahal. Jangan pikir murah membuat masjid di sana. Tapi banyak keajaiban. Waktu nelayan-nelayan Gaza nggak boleh ke laut, lautnya sempit aja, itu ikannya yang loncat ke darat. Jangan main-main dengan pejuang agama. Ribuan ekor ikan loncat ke darat karena nelayannya nggak bisa nangkap ke laut. Begitu pertolongan Allah kepada orang-orang Palestina itu. Bisa buah persik sebesar apel Fiji. Buah persik itu kecil-kecil, segede-gede apel Fiji, buah persik. Saya kemarin ke Taif dapat buah persik sebesar ini, bijinya sebesar ini. Saya ambil 1, saya bawa pulang, mau saya tanam di Indonesia, entah bisa entah enggak, hilang pula bijinya. Sekarang ini Palestina sedang luar biasa. Anggurnya berbuah besar-besar, kormanya berbuah subur sekali, buah persiknya terlezat seluruh dunia, paling lunak, lembut, harum. Jadi mereka ditolong Allah. Nah kita ikutlah di situ, di rahmat Allah dan barokah Allah itu kita letakkan harta kita di situ. Semeter itu kita perlu 10 juta. Karena kita harus beli genset. Nggak bisa hidup listrik 24 jam kalau nggak kita punya sendiri. Kalau harap dari pemerintah Israel, dia cuma batasi 3 jam dimatiin listrik. Nggak mungkin bisa ngaji anak-anak kita 24 jam kalau kita nggak punya genset. Tentu harus beli genset. Dan kita harus punya sumur bor yang dalam.
untuk mengambil air bagi keperluan masjid kita, pesantren kita, dan klinik yang akan kita bangun yang namanya Istiqlal. Dan alhamdulillah nggak berani orang Israel mengebomnya. Ada bendera merah putih itu berarti 267 rakyat Indonesia yang menjaganya. Kalau bantuan Brunei, bantuan Kuwait, mereka nggak takut, Pak. Cuma 250.000 aja kok. Kalau kita, orang Jawa aja 120 juta. Dikencingi Israel terkelelep. Itu anugerah Allah untuk kita, betul. Kalau merah putih nggak berani, Pak, selamat. Rumah sakit yang dibangun adik-adik ini dengan Agim itu selamat, Pak, sampai sekarang. Merah putih nggak ada peluru ke situ, peluru roket nggak ada berani ke situ. Sebab merah putihnya itu. Apalagi kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel sampai detik ini. Mereka takut. Bayangkan kalau orang Indonesia memboikot makan Kentucky dengan McDonald. Minum Coca-Cola nggak mau lagi, Sprite nggak mau lagi, Starbucks nggak mau lagi, mau minum kopi Tobro. Apa nggak bahaya mereka? Mereka pun tahu, nggak bodoh mereka. Kitanya aja yang tinggal bersatu apa enggak.